Fa'amma man khaffat mawazinuhu, barang siapa yang ringan timbangan-timbangannya, fa ummuhu hawiyah. Apa maknanya ummun? Amma ya ummu. Maknanya meluncur, menuju, kembali. Makanya ibu itu disebut ummi, ummun, karena tempat anaknya netek, kembali tok itu. Betul ya? Nah, dengan versi begini kalian lalu lebih paham biasanya. Kenapa pemimpin sholat disebut imam? Karena semua mata pendengaran tertuju kepadanya dan mengikuti gerakan itu, ya kan? Amma ya ummu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Salatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabin najmina ya rahmat ba'd. Al-Fatihah. Rekan-rekan, saudara, sahabat, kita akan memperbincangkan mengenai gaya bahasa Al-Quran, narasi Qur'ani atau teknik metode dalam Al-Quran ini bertutur menyampaikan. Bagaimanapun Quran ini kemukjizatannya sekurang-kurangnya bisa kita uji dalam 3 aspek. Nomor 1, bahasanya. Ia tidak ada yang melampaui Quran pada aspek bahasa. Jauh sebelum Quran turun, masyarakat Quraisy ya sudah terbiasa dengan narasi-narasi puisi, kemudian kesusastraan, sampai ada perlombaan di pasar Ukas itu. Pemenangnya kelak akan ditempel puisi-puisi mereka di tembok, di dinding-dinding Ka'bah, atau asy-sya'rul mu'alliqat atau mu'allaqat. Kemudian begitu Quran turun, Quran ini sampai dengan huruf-huruf muqatta'ah, misalnya qaf, nun, ta, sin, ta, ha, ta, sin, mim, kaf, ha, ya, ain, shad, ya. Atau ta, sin, mim yang 4 huruf dan seterusnya. Nah, baik, kita akan mencoba memahami Quran, gaya bahasanya sekurang-kurangnya dengan 3 pendekatan. Tadi kan nomor 1, kemukjizatan Quran ini bisa kita uji pada aspek bahasanya. Kemudian pada aspek makna itu sudah jelas ya. Serta kebersinambungannya, kontekstualisasinya, pantas, cocok, kompatibel ia likulli hal, likulli zaman. Pada 3 aspek itu Quran bisa diuji ya. Baik, pada aspek kebahasaan jelas, mari kita akan membaca misalnya dengan pendekatan sosiolinguistik dan antropolinguistik. Kita akan mengujinya dengan itu. Mungkin beberapa bulan yang lalu atau setahun yang lalu kita sudah membaca Wal-'adiyati dhabha. Surat apa itu? Al-'adiyat ya. Nah, kita akan membaca surat Al-Qari'ah. Ini satu-satunya surat dalam Quran yang hanya memiliki 1 nama. Namanya Al-Qari'ah saja. Kalau Fatihah itu namanya ada di Quran, As-Sab'ul Matsani. Kalau Fatihah juga memiliki 25 nama. Kulhu, surat Al-Ikhlas ini punya 7 sampai 9 nama. Tambah 1 nama dari orang Indonesia ya, jadi Kulhu. Berarti 10 nama, 1 versi Indonesia. Ada juga nama yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama-nama Quran kadang demikian, nama surat maksud saya ya. Mari kita akan membaca Al-Qari'ah ini dengan 2 pendekatan disiplin ilmu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Saya tidak akan membaca qiraahnya ya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ainil manfus. Fa ma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa ma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Al-Qari'ah terambil dari kata qara'a. Qara'a ini maknanya mengetuk seperti ini. Tambahan tak di belakang, tak marbutoh yang melingkar, kalau mabsud yang lebar. Maknanya adalah biasanya kalau tambahan tak di belakang itu bermakna jawab. Loh, alim alimah, muslim muslimah. Perempuan, jangan pakai bahasa kampung, feminin. Feminin ya. Berarti Anda belajar nahwu masih amatir. Tambahan tak ini alamah. Dalam nggak alamah itu? Itu dalam dan luas, komprehensif.
Berarti al-qari'ah, ketukan yang sangat dahsyat. Bukan lagi ketukan, tetapi dentuman. Nah itu dia. Ngaji ke filosof beda kan dengan tradisi kampung di bawah sama Maman ini. Gitu loh kalau ngikut Albani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berarti al-qari'ah, dentuman yang sangat dahsyat. Moro-moro ada dentuman, ya kan? Kan maknanya qara'a mengetuk tadi. Tapi tambahan tak marbutoh di belakang bermakna sangat. Alim, alamah, ya kan? Itu dari kata ain lam mim ya, maknanya terang itu alamah. Apa yang kemarin Ustaz itu ulma, alamah tanda juga maknanya terang juga. Oke. Dentuman yang sangat dahsyat. Tahu-tahu ada ledakan, dentuman yang 3 kategori ya, kalau kita membuka beberapa tafsir ya, baik klasik maupun kontemporer ini. 1, dentuman itu belum pernah terjadi. Ini berarti sangat luar biasa. Jadi ada nuansa mubalaghahnya. Ada nuansa banget gitu loh di situ. Dentuman itu belum pernah terjadi, artinya sangat dahsyat. Kemudian ia menghancurkan segala hal. Berarti prinsipnya menghancurkan kehidupan itu. Dentuman itu. Jadi prinsipnya qari'ah itu belum pernah terjadi, menghancurkan segala-galanya, maka di terjemahan depak dimaknai kiamat. Kiamat ini punya 19 istilah di Quran. Yaumul ba'ats, yaumul apa, macam-macam lah ya. Yaumul hisab, kemudian yaumul mizan, yaumuddin, hari pembalasan, dan seterusnya. Dahsyat, keras sekali, belum pernah terjadi ya, menghancurkan segala-galanya. Serta dentuman ini mengganti sebuah cakra, mengganti sebuah peredaran. Ini pertanda bahwa kehidupan dunia berakhir diganti dengan kehidupan akhirat. Sudah paham ya? Sudah paham. Sudah nampak lebih pintar. Itu keren itu. Tiba-tiba begini, coba kita narasikan dalam bahasa Indonesia, mendongeng misalnya. Oke, ini menjawab orientalis 2. Orientalis bertanya begini, kok Quran diulang-ulang? Katanya itu bahasanya. Loh, kalau Anda nulis skripsi atau tesis atau disertasi, Anda mengulang pernyataan Anda di banyak tempat, itu tidak lulus Anda itu. Tapi Quran kok diulang-ulang? Nah, pertanyaan sekarang. Kalau saya bapak, saya menasehati anak, ayo sholat, jangan nakal, nanti bapak kawin lagi. Itu perlu sekali atau tiap hari? Jawab. Tiap hari. Selesai pertanyaan untuk orientalis itu. Selesai ya. 1. Sebenarnya saya dulu pro orientalis, tapi sekarang sudah bertobat ya. Ya namanya fase usia kan, fase intelektual kadang begitu. 2 pertanyaan orientalis ini. Kita jawab dengan ulumul Quran. Senantiasa ziyadatul mabna li ziyadatil ma'ani. Kalau ada tambahan teks, pengulangan teks, itu maknanya bertambah-tambah juga. Apa bahasanya Ustadz pedagang ini beranja-anja katanya. Nah kemarin itu. Jadi saya baru nemu bahasa Indonesia seperti itu ya. Saya kira itu penghinaan kepada bahasa kita, tetapi ya itulah. Sudah. Orientalis juga bertanya begini, kok tidak konsisten ya? Sebab Al-Adiyat ini juga cerita kiamat. Kuda-kuda perang. Kok kiamat ceritanya tentang kuda? Maka simaklah video kita putarlah di masa-masa yang lalu, ada surat Adiyat itu. Kita sudah ulas gambaran kiamat. Jadi sekarang kita akan berbelanja ke akhirat. Karena banyak pedagang di sini. Berbelanja ke akhirat. Akan mengintip suasana akhirat itu bagaimana. Oke. Ini bukti bahwa pengulangan itu ada maksud-maksud tertentu. Jadi bukan melulu ilmiah Quran ini, tetapi ada misi dakwah. Kalau dakwah mengingatkan, ya harus tiap hari. Oh ya ada kiamat loh ya, ada kiamat loh ya. Kamu belajar, sholat itu kan diulang-ulang itu. Supaya kita memiliki kesadaran akan hal itu. Baik, pertanyaan kedua dari orientalis kita jawab nanti. Ada dentuman. Misalnya, Anda di dalam rumah, ada orang mengetok pintu keras sekali. Anda bertanya-tanya enggak? Bertanya-tanya kan? Itu dentuman apa? Itu hantaman apa? Mal qari'ah. Betul kan? Ya, itu narasi Quran. Gampang banget itu. Ada dentuman, ada ledakan. Wih, apa ini? Mal qari'ah. Ya kan? Jadi tidak moro-moro al-qari'ah, tetapi mal qari'ah. Loh, apa ini? Ada apa? Siapa yang ketok-ketok? Kurang ajar banget ini. Nah, tiba-tiba rumah Anda diterjang oleh apa misalnya? Nuklir. Bukan Anda bertanya-tanya, ini dentuman apa ini? Ledakan apa ini? Penasaran nggak? Penasaran ya? Segera Quran menyusul begini, wama adroka, boleh dibaca wama adrika. Saya tidak bicara qiraah sudah. Wama adroka mal qari'ah. Kamu nggak akan tahu dentuman itu apa.
Kan madroka kan maknanya kamu tidak akan pernah tahu. Di sini apa? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Ya enggak apa-apa ya. Kamu tidak akan pernah tahu. Tidak akan sampai segala bangunan epistemologi yang kau bangga-banggakan itu untuk memahami apa qari'ah itu. Tidak akan pernah sampai. Wih Tuhan, tapi saya kadung penasaran ini. Penasaran kan? Narasi berikutnya, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Oh, pada hari itu manusia itu seperti anai-anai, seperti laron-laron yang berebut masuk ke dalam api. Itu kan ada puisinya kan? Kulihat di seberang sana, sekumpulan lalat berebut kotoran, sekumpulan anjing berebut tulang, dan manusia berebut kepalsuan. Ya kan? Kan ada puisinya begitu itu. Kulihat di seberang sana, laron-laron berebut masuk ke dalam api dan ada begitu kan itu. Nah, ada dentuman, hentakan yang sangat dahsyat, luar biasa, menghancurkan, mengganti cakra dunia. Langsung dunia beralih ke akhirat otomatis karena belum pernah terjadi dan sangat luar biasa. Lalu bertanya-tanya, itu dentuman apa? Mal qari'ah. Segera disusul oleh wahyu berikutnya, ayat berikutnya, kamu tidak akan pernah tahu qari'ah itu apa. Tapi kita kadung penasaran ini. Ini otak saya sebagai ilmuwan penasaran. Oke, dijawab oleh Tuhan. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Inilah bantahan kepada orientalis yang kedua. Bahwa, apa ini kok moro-moro gini banget sih narasinya itu loh. Dentuman, hentakan. Apa hentakan itu? Tahukah kamu apa hentakan pada hari itu? Nah, itu kalau narasinya, kalau tidak menggunakan pendekatan sosiolinguistik dan antropolinguistik. Karena Quran turun di zamannya. Yang oleh ini bukti Quran itu bahasanya sangat irit, sangat efektif. Sangat irit tetapi dengan makna yang tak terperi. Sangat irit bahasa, hemat bahasa tetapi maknanya luar biasa. Itu dikuat hari ini. Irit bahasa, maknanya luar biasa. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Di sini artinya, saya menghormati terjemahan Depak ya. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Oke, laron berterbangan. Semrawut, kacau balau. Kemudian bagaimana gambaran di ayat yang lain itu yauma yafirul mar'u min akhi. Qari'ah itu diulang 5 kali di Quran ya. Yauma yafirul mar'u min akhi wa sahibati wa bani likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni. Setiap orang ini sibuk dengan dirinya sendiri. Jadi tidak ada orang sempat mikir apa dan siapa, sibuk dengan urusannya masing-masing. Oke, kita simpan dulu penjelasan tadi. Kita lari ke konteks saat ini, misalnya pakai Fazlur Rahman ya. Kita kembali ke saat ini setelah tadinya kita keliling atau berkunjung ke konteks di mana Quran turun. Sekarang kita lihat konteks zaman kita. Ada 2 dentuman katanya yang merubah dunia. Pertama itu Big Bang. Ledakan yang menyebabkan dunia ini ada lalu berkembang. Nah, baru-baru ini abad 21 ada dentuman yang kedua. Dentuman itu adalah ledakan informasi yang lazim kita sebut sebagai big data, IoT, Internet of Things, di mana mesin, listrik, komputer berpadu, berpaut, berjalin jemalin, bertali temali dalam sebuah gaya hidup baru bernama IoT, Internet of Things, Internet segala hal. Jadi sekarang kita mengalami supernova, dentuman besar. Kan supernova kan ledakan bintang kan. Kita mengalami ya ngangguk-ngangguk ya, seolah-olah sesama ilmuwan itu loh ngangguknya, padahal enggak paham gitu. Tapi enggak apa-apa, minimal gayanya dulu itu. Terutama Albani ini ya, Al-Maman ya. Ini merubah gaya hidup kita. Internet itu loh, merubah gaya hidup kita. Komunikasi, mengaji, kemudian bertransaksi, berjual beli, berniaga, itu merubah segala hal sehingga IoT ini berdampak kepada 3 hal. Nomor 1, nah yang ngangguk-ngangguk tadi, ayo. Internet, IoT tadi berdampak pada 3 hal yang sok ngangguk tadi itu. Oke, berarti ngangguknya tidak ilmiah. Saya jawab sendiri. Nomor 1, disruption. Disrupsi, memangkas ruang, jarak, waktu. IoT berdampak pada 3 hal. Itu kan dentuman juga, qari'ah enggak itu? Al-qari'ah dalam hal ini adalah IoT, internet segala hal. Al-qari'ah dalam hal ini adalah big data. Ya ini salah satu makna Quran. Katanya supaya kontekstual, soleh likuli zaman, ya kan? Katanya Cimol ini, Pak saya kok enggak nyambung. Bukan ilmuwan. Biasa, memang ngajinya ilmuwan begini. Nah Maman juga menertawakan dirinya sendiri. Disruption.
Ada jarakkah dengan kita komunikasi dengan orang di Johannesburg, di Afrika Selatan misalnya? Tidak ada. Kita bisa bicara ngobrol dengan orang di Cape Town. Kemudian Ipan ini bisa ngobrol dengan saudaranya di Ethiopia. Kemudian Kahar di Lituania misalnya. Juga berbicara dengan saudaranya di Kandahar. Saudaranya Kahar kan ya. Tidak ada jarak. Maknanya borderless. Border itu kan batas negara. Borderless, tidak ada batas negara, tidak ada jarak geografis yang menganga merentang jarak antropologis. Kita sudah tidak lagi mendapati diri kita sebagai manusia. Itu dampak IoT. Oleh karena tidak ada lagi batas jarak, yang problemnya karena borderless, tidak ada batas atau jarak geografis, tapi jarak antropologis itu menganga merentang, maka hidup dituntut serba cepat. Oleh karena dituntut hidup serba cepat, maka dunia ini seperti kata Jean Baudrillard, kita hidup dalam ruang simulasi-simulasi. Kalau teman-teman membaca bukunya Herbert Marcuse, One Dimensional Man, kita hidup dalam satu dimensi bernama media sosial, dunia maya, yang kita menganggap itu dunia nyata, padahal ia adalah simulacrum. Ia fata morgana, bukan air, fata morgana saja, tempat kita berlari sejenak dari kehidupan nyata, dari realitas, padahal ia adalah hiperrealitas, lalu kita kehilangan diri. Jadi dampaknya sekarang, karena hidup dituntut serba cepat, kita mengalami hidup yang nirmakna, itu dia. Atau langkah-langkah yang ditempuh melangkah ke arah hilang arti. Oh, itu dia senang ke bahasa hilang arti itu. Nah, sudah itu dentuman juga itu. Dampak yang ketiga ini yang paling mengerikan. Karena kita hidup di dunia yang sempit, dunia maya, maka kan ada ujar-ujar, dunia maya, media sosial itu telah berpura-pura kepadamu, maka kau tak perlu jujur lagi kepadanya. Kita menganggap itu nyata padahal hiperrealitas. Contoh konkret itu begini, Disneyland, tempat hiburan. Itu tiruan dari dunia nyata ya kan, padahal itu palsu. Tapi kita mengira dunia nyata. Kita masuk ke sebuah kehidupan di mana, dan kepalsuan itu ditiru lagi dengan kepalsuan yang lain. Dan ini dibantu oleh produk-produk pengiklanan broadcasting ya, bernama iklan. Ayo makanlah, ayo belilah, ayo pakailah. Itu lalu hidup kita sedemikian konsumtif. Karena membawa dampak era disruption tadi itu, kita punya hidup yang nirmakna, kehilangan makna. Kita tidak tahu makna hidup kita ini apa. Maka pencarian akan spiritualitas, maka pencarian kepada Tuhan, kepada yang hakiki, yang sejati, ini semakin sulit untuk konteks kehidupan saat ini ya. Sehingga kita ini tidak lagi kehilangan makna dalam hidup, bahkan kita kehilangan diri kita sekarang ini. Itu dampak dari dentuman-dentuman tadi itu. IoT. Oke. Watakunul jibalu kal'aihnil manfush. Ihan ini 3 maknanya kalau kita buka kamus Quran. Kalau saya maksud kamus berarti ya kamus-kamus begini ini seperti Mu'jam Mufradat ini ya, Al-Fadhil Quran atau Maqayisul Lugha atau Basairu Dzawi Tamyiz. Kalau mau tahu jumlah redaksional ya, boleh membuka Fununul Afnan Ibnul Jauzi, boleh membuka Mu'jizatul Qur'aniyah. Bahkan jumlah huruf itu ada. Jumlah fathah, jumlah kasroh, jumlah huruf, jumlah ya itu. Jumlah titik di Quran itu ada. Jumlah huruf ya. Kemudian nomor 1 maknanya bulu. Itu ya, bulu maknanya. Nomor 2 kapas, nomor 3 kapas yang berwarna-warni. Watakunul jibalu kal'ihnil manfus. Coba kita taat dulu kepada terjemahan Depak ya. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Oke, dikatakan tadi ini bulu yang warna-warni, kapas yang warna-warni. Pertanyaan, apakah gunung itu warna-warni? Warna-warni enggak? Jangan langsung iya. Ayatnya mana? Langsung iya. Dalil? Enak saja langsung warna-warni ya. Maksudnya saya cari juga. Apa betul Pak gunung ini warna-warni? Ya kita buktikan. Jangan langsung warna-warni. Adroka tadi ya. Adroka itu di Quran 12 kali. Darkun. Oke, kalau Qur'an tadi 5 kali ya.
mal qari'ah, wa 'adun bil qari'ah, ya ada begitu. Oke. Coba kita membuka surat Fatir ya, sekarang ayat 27. Insya Allah ada ini, ketemu ini ya. Kita akan tahu apa betul gunung itu warna-warni. Kalau temuan para ilmuwan jelas ya. Fatir sudah ketemu teman-teman? Ayat berapa tadi? 20? 23. Oke, bismillahirrahmanirrahim 23. Oh, kayaknya bukan. 27. Sudah ketemu? Ya? Ya, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallaha anzala minas samai ma'an fakhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha gharabi busud. Betul ya? Ternyata gunung itu mukhtalifan alwanuha, macam-macam. Ada jibal judadun ya, bid, gunung yang warnanya putih. Humrun, merah. Kemudian sud, hitam. Rupa-rupanya begini, temuan modern gunung itu kalau warnanya hitam, itu isinya gunung itu batu bara. Kalau warnanya hijau, isinya adalah tembaga. Tembaga, seng, dan seterusnya. Ini temuan modern loh ya. Jadi betul kalau di sini dikatakan warna-warni. Maknanya itu. Kapas gunung itu dihamburkan seperti kapas yang warna-warni. Lalu kita mikir, apakah gunung warna-warni? Ternyata di Fatir 27 dikatakan gunung warna-warni. Jangan langsung iya, dalil dulu mana. Kok gunung warna-warni? Saya ilmuwan, segera saya cari. Mana gunung warna-warni? Ternyata betul itu. Kemudian kalau di kejauhan ya, ada juga gunung yang warnanya merah. Sebahagian kalau gunung itu berwarna merah, isinya besi. Nah, besi itu kan hasil benturan benda-benda langit turun ke bumi. Maka redaksi di Quran, anzalnal hadid fihi ba'sun syadidun wa manafi'ul linnas. Jadi biji besi itu memang hasil benturan benda-benda kosmik ya yang melahirkan itu. Nah itu dia. Baik, fa'amma man faqulat mawazinuhu. Sekarang kita ke redaksi mawazin. Jadi antara gunung ini itu ada garis-garis putih ya, dan merah beraneka macam warnanya, ada pula yang hitam pekat dan begitu itu. Wazan. Wal waznu yauma idzinil haq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Itu A'raf ayat 8. Penimbangan amal pada hari itu sangat nyata. Betul, dan barang siapa yang berat timbangannya faulaika humul muflihun. Kita tadi wazan di Quran 23 kali ya. Ada yang dibaca mauzun wal arda madadna wal qayna fiha rawasiya ambatna fiha min kulli syai'in mauzun wa uful kaila wal mizan bil qis saman saqulat mawazinuhu wa khaffat mawazinuhu, yang gitu itu. Coba kita membuka surat Kahfi ayat 105. Jadi wazan tadi di Quran diulang 23 kali. Kahfi 105 ada redaksi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Ya. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Orang kafir tidak ditimbang. Mari kita baca redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Famma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Ini bahasa Quran sangat efektif. Barang siapa yang berat timbangan amalnya, timbangan-timbangan mawazin, neraca-neraca, fahuwa fi 'aisyatin radiyah. Ia berada dalam kehidupan radiyah, yang puas. Fi ya, di dalam itu. Kita perhatikan. Kalau cerdas, ayat berikutnya seharusnya begini kalau cerdas ini. Wa amma man khaffat mawazinuhu, seharusnya fahuwa fi 'ishatin sakhithah. Lawan katanya ridho apa? Suhtun. Otaknya enggak di setel bahasa Arab ya, tapi enggak apa-apa. Makanya ngaji. Ridollah fi ridol mertua wa suhtullah, kan gitu kan ya? Betul enggak? Betul. Jawab ya. Nah, ya, responnya. Oke.
Ini kalau cerdas seharusnya ayat berikutnya bunyinya begini. Wa amma man khaffat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin sakhithah. Dalam kehidupan yang dimurkai seharusnya ya. Tapi kenapa tidak faummuhu? Kenapa tidak itu? Malah redaksinya faummuhu hawiyah. Kenapa? Ini juga akan menjawab tantangan para orientalis. Di baru satu surat loh ya. Kalau semua surat lama belajarnya, nanti satu surat aja. Oke. Sebelum ke sana kita ulas dulu. Fa'amman faqulat mawazinuhu. Kita wajib percaya mizan enggak? Kan ada hari kebangkitan, kubur, alam kubur ini maknanya alam barzah ya. Anda tidak harus di kuburan. Mati nyangsang di pohon, tertelan batu, ditelan megalodon, apa saja. Itu mati di laut, di angkasa, mati di planet Neptunus, tetap alam barzah. Ada kehidupan. Makanya kalau kita lewat kuburan oleh Kanjeng Nabi SAW, kita diajarkan mengucapkan, nggak pernah lewat kuburan, mengucapkan salam, assalamualaikum, ya ahlal kubur atau ya ahlad diyar, antum lana salafun, wa inna nahnu, nggak pernah lewat kuburan ya, antum lana salafun, inna insyaallah bikum lahikun, kita akan menyusul, insyaallah maknanya pasti di situ. Ini nggak pernah lewat kuburan, ya sudah. Oke, bagus lah itu ya. Assalamualaikum itu hidup atau mati? Salam sejahtera untuk kalian, itu maknanya hidup atau mati? Jawab. Berarti di kuburan itu hidup, itu rohnya itu. Jasadnya berkalang tanah, hancur lebus, dimakan cacing-cacing misalnya, dan larva, kan ada kartun itu kan. Tetapi rohaninya tetap ada. Ia mendengar salam kita. Maka kita dianjurkan mengucapkan salam. Bukan assalamualaikum, tapi assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kalian. Berarti mereka sudah lupa hidup, ya sudah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau berat timbangannya, jadi begini, timbangan itu ini beberapa tafsir ya, saya membaca tidak terlalu banyak, mungkin 11 sampai 12, tapi saya temukan 5 versi timbangan ini. 1 yang ditimbang manusianya, 2 yang ditimbang amalnya, kemudian 3 standarnya dari Tuhan. Misalnya begini. Yang ditimbang orangnya ada. Falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, Al-Kahfi 105 tadi itu. Jadi begini, sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud. Saya mungkin pernah cerita. Ini orangnya kurus, kecil, kakinya kurus, tapi pandai, cerdas, kalau ngaji enak sekali. Terus Nabi bilang begini, sallallahu alaihi wasallam, wahai Abdullah bin Mas'ud, kemari, bacakan Quran untuk saya. Beliau gemetar. Nabi, bukankah Quran ini turun kepadamu? Mengapa saya yang baca? Tuh, Quran ini turun kepadamu. Seharusnya kami yang mendengar bacaanmu, betul kan? Tapi tidak, Nabi, saya senang mendengar bacaanmu. Begitu beliau baca, nangis Nabi itu. Karena bacanya sangat enak. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kurus, pendek, agak hitam, kakinya kecil. Kalau istrinya marah, digendong itu Abdullah bin Mas'ud itu, mau dibanting itu. Nah, jadi kalau Anda punya istri yang jauh lebih tinggi, lebih besar, olahragawan ya, atlet misalnya binaraga, atlet binaraga ya, katanya binaragawan Pak, kalau perempuan binaragawati, kalau bencong ya sudah binaraga, atlet binaraga saja ya. Itu sudah laki-laki dan perempuan dan jenis kelamin yang lain dan lain-lain sudah itu. Khawatir ada kategori ketiga atau keempat ya kan. Nah baik, suatu ketika angin ini keras sekali ya, angin puting beliung, bahasa Jawa pentil muter, angin puting beliung. Angin puting beliung ya, angin lesus katanya berputar-putar itu. Orang ini berhamburan semua. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berpegangan ke kayu dan badannya bergerak-gerak karena sangat ringan. Sahabat Nabi yang badannya besar-besar tertawa-tawa itu, terbahak-bahak. Lalu Nabi di sebelahnya bersabda begini, jangan tertawakan saudara kita, sahabat kita itu. Kakinya yang kurus, yang kecil itu lebih berat dari gunung Uhud. Sudah paham ya? Maka redaksi falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, Al-Kahfi 105. Berarti yang ditimbang apanya? Kalau kaki lebih berat dari gunung Uhud, yang ditimbang apanya? Jawab, yang ditimbang orangnya. Orangnya naik timbangan berarti itu. Betul kan? Itu kalau tidak cerdas. Ya sudah, tidak apa-apa. Barokahnya ngaji jadi cerdas. Tadi saya katakan ada 5 pendapat. 1 yang ditimbang orangnya, 2 yang ditimbang amalnya, 3 standarnya dari Tuhan. Ini 2 kilo, sholat kamu harus sampai 2 kilo ini. Kalau enggak, kamu langsung angkut ke neraka nanti. Paham ya?
Versi keempat yang ditimbang itu semua amal baiknya, semua amal buruknya, semua itu. Amal buruknya lebih banyak, langsung neraka itu. Nah, versi yang kelima ditimbang satu-satu. Jeruk satu, ketela, ditimbang satu-satu, semua begitu itu. Sudah paham ya? Ada lima versi sekurang-kurangnya ya. Kalau kita membuka tafsir Ummahat, Mausu'at, Mu'asir ya, di tafsir-tafsir itu ya 11 atau 12 tafsir, saya tidak banyak terlalu baca malam ini ya, siang ini, tapi sekurang-kurangnya kita sudah punya simpulan. Ada 5. Oke, yang ditimbang berarti nomor 1 orangnya, yang kedua amalnya. Dan 5 pendapat kita pakai ya. Kalau teman-teman mau paham banyak pendapat, bacalah tafsir An-Nukat wal Uyun, Jam'ul Aqwal itu. Tafsirnya selain Ibnul Jauzi ya, tafsirnya Imam sudah lupa Imam Al-Mawardi, wafat 450 Hijriah. Itu Jam'ul Aqwal, kumpulan banyak pendapat. Maksud saya begini, memang tafsir-tafsir ini merujuk kepada Ummahat atau Bari Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, Al-Baghawi. Tetapi kalau teman-teman mau lagi, merujuklah kepada tafsir An-Nukat wal Uyun kalau mau kaya kan perspektif, ini pendapat siapa, ini pendapat siapa. Berdasarkan riwayat Sayyidina Ibnu Mas'ud yang ditimbang orangnya. Kakinya lebih berat dari Gunung Uhud, yang kurus kering itu loh, kecil itu loh. Berarti kualitas kan ya, kualitasnya. Nah, bukan kuantitas soal besar atau tidak, tapi kualitas. Oke, yang kedua amalnya yang ditimbang. Ini pendapat kedua berarti. Amalnya ditimbang itu. Kemudian yang ketiga, apa tadi? Yang ketiga? Apa? Standar apa? Barusan saya bilang. Apa? Standarnya ditentukan oleh Tuhan. Maka mawazin maknanya bukan hanya timbangan. Jadi begini, oke ini timbangan. Kanan kiri ya. Sholat. Mawazin maknanya bukan hanya timbangan, neraca, tetapi saya mau beli apel 1 kilo. Ini apelnya di sini kan ya. Di sini apa namanya? Namanya anak timbangan dalam bahasa Indonesia. Anak kecil itu kan? Anak berarti itu, anak timbangan. Oke. Karena ada batu, anak batu namanya koral dan kerikil ya kan. Oke, timbangan, anak timbangan. Di sini benda 1 kilo. Sekarang pertanyaan begini. Kalau kurang dari 1 kilo, ini kan punnya itu anak timbangan kan 1 kilo. Lalu apel yang Anda beli kurang dari 1 kilo. Anda sebagai pembeli terima Anda? Apalagi Tuhan yang maha adil itu. Idzil karimu tajalla bismuntaqimi. Nanti Allah itu menampakkan dengan al-muntaqim. Bukan lagi Rahim ya, bukan lagi Rahman, bukan lagi Jawad, bukan lagi Wadud, tetapi Al-Muntaqim, yang maha mengadili seadil-adilnya itu ya. Bukan lagi Karim ya. Oke. Tidak diterima berarti kan? Sekarang versi yang keempat begini. Sholat standarnya adalah 2 kilo. 2 kilo diletakkan di sini kan, anak timbangan itu. Lalu sholatnya tidak nyampe 2 kilo. Diterima tidak berarti itu? Auto neraka. Makanya ayat berikutnya berbunyi begini. Fa'amma man khaffat mawazinuhu, barang siapa yang ringan timbangan-timbangannya, fa ummuhu hawiyah. Apa maknanya ummun? Amma ya ummu. Maknanya meluncur, menuju, kembali. Makanya ibu itu disebut ummi, ummun, karena tempat anaknya netek, kembali tok itu. Betul ya? Nah, dengan versi begini kalian lalu lebih paham biasanya. Ummu. Kenapa pemimpin sholat disebut imam? Karena semua mata pendengaran tertuju kepadanya. Dan mengikuti gerakan itu. Ya kan? Amma ya ummu. Karena ada hadis Nabi, ta'ummul imam nomor 1. Qari'uhum li kitabillah. Yang layak menjadi imam 1. Bacaan Qur'annya paling baik. Yang gitu kan ya? Ya sudah ngangguk saja. Biar nampak pintar gitu loh. Ngangguk. Nampak pintar. Gitu. Sudah. Ummun. Yang dimaksud ummun ini salah satu tafsir bunyinya begini. Ummu ro'sihi. Hawa itu maknanya meluncur. Umuroksin itu apa sih? Umuroksin. Induknya kepala apa? Jabhah, dahi. Itu induknya kepala dalam bahasa Arab. Maka dahinya meluncur ke bawah itu, hawiyah. Seperti terjun bebas, loncat indah itu kan, meluncur ke bawah itu. Salah satu makna hawiyah kan di sini neraka, tetapi salah satu maknanya kepalanya meluncur ke bawah itu. Kenapa? Karena di Sirot itu bawahnya neraka. Yang dalam salah satu versi Jahanam itu kalau gunung Uhud dicemplungkan, jangan Uhud lah ya, Semeru lah itu. Semeru, Gunung Jaya Wijaya, Himalaya ya, Mount Everest,
itu dicemplungin, itu nanti nyampe dasarnya itu 70 tahun dan sudah menjadi debu, sudah menjadi pasir itu. Jauh sekali perjalanan ke dasar jahanam itu. Mama nggak usah khawatir, Anda bisa menikmati itu. Perjalanan yang jauh itu loh, traveling itu. Karena 70 tahun travelnya itu. Dan sudah menjadi debu, sudah menjadi pasir itu. Kal farosil mabthus ya, sudah itu apa? Kal ihnil manfus sudah itu. Nah, sudah meluncur itu. Baik, sudah punya ya beberapa versi timbangan. Ada juga yang apel, jeruk, palawija, beras, gula, kentang jadi satu semua. Jadi semua amal dijadikan satu. Kemudian yang baik ya, yang buruk juga jadi satu itu. Kalau lebih rendah, auto pulang itu nanti. Karena fa'umuhu maknanya pulang, salah satu umun kan menuju. Maka meluncur deraslah ke neraka tadi itu. Ke neraka hawiyah tadi. Sudah ya? Jadi yang ditimbang orangnya, yang ditimbang amalnya, kemudian berdasarkan mawazin, anak-anak timbangan dari Allah standar tadi. Zakat standarnya adalah setengah kilogram misalnya loh ya, ini perumpamaan saja. Quran kan turun di zamannya, turun dengan bahasa yang paling mungkin diterima. Ini perumpamaan yang paling mungkin diterima waktu itu. Oh, sekarang sudah timbangan lebih canggih ya. Apa itu? Ada koma ya, koma berapa, 2. Jadi begini, ternyata 5 kilo. Saya beli jeruk 5 kilo. Ternyata kurang, saya tidak jadi beli. Kalau di dunia bisa, Pak, kurang Pak. Di akhirat nggak bisa itu. Pak, merokokan dulu. Langsung digelandang oleh malaikat itu. Merokoklah di neraka. Nanti saya temani katanya. Ternyata, mana ini? Ternyata setan itu ya. Dan begitulah seterusnya. Kemudian, ada satu lagi begini. Faman saqulat mawazinuhu. Jadi tadi maknanya timbangan atau neraca, anak-anak timbangan, orangnya, amalnya, atau anak timbangan dari Tuhan tadi itu, atau langsung pukul rata. Semua amalnya. Jadi orangnya diam saja itu begini, boleh jadi sembari merokok ya. Itu amalnya saja yang amal jahat, amal baik di situ. Tetapi ada kabar gembira begini. Begitu amal buruk diterima, laporan ini kamu buruk semua ini. Sholatnya tidak sesuai standar. Kemudian kalau sedekah misuh-misuh itu pun cari muka ya, lihat bangga ada. Kemudian kalau apa ya, idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas. Pokoknya begitulah itu ya, makanya dan seterusnya. Buruklah itu. Kebiasaannya mengadu domba ya. Seperti Walid bin Al-Mughirah itu loh. Bagaimana itu? La tutikullah halafin mahin hammazin masyaimin utullin ba'dza dzalika zanim. Yang gitu itu loh. Zanim itu terakhir maknanya ngaku bernasab baik. Walid bin Mughirah itu. Ternyata bukan bin Mughirah, bin tukang gembala kambing yang ngaku-ngaku Mughirah itu. Jadi tidak jelas ya ibunya siapa? Ibunya Walid, mbahnya Sayyidina Khalid itu kemudian ya nggak pernah punya anak, lalu dilelang bapak-bapak. Bapak-bapak siapa yang melakukan pembuahan? Maka nasabnya digabungkan kepada Walid. Saya pembesar Quraisy. Ternyata enggak itu. Bapaknya bukan itu ya. Dahulu biasa pernikahan di Arab begitu. Nikah dengan banyak orang, nanti satu yang ngaku suaminya, bapak dari si jabang bayi itu, kemudian digilir siapapun nanti yang mau, kemudian atau diundi. Makanya pernikahan yang paling sahih itu yang ada, yang kita ikuti ini ya, sekarang ini. Kok enggak ada yang amin ya? Apa enggak ada yang mau nikah ini? Oh, itu sementara menikahi dirinya sendiri ya sudah. Sedikit lagi. Baik. Kita akan kembali begini. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa man khafat mawazinuhu fa muhawiyah. Kenapa redaksi pada ayat yang ke-8 wa amma man khafat mawazinuhu, kenapa tidak fa huwa fi 'ishatin sakhithah? Kenapa fa huwa fi 'ishatir radiyah? Kenapa pada ayat yang ke-9 ini jawaban untuk orientalis ya. Fa ummuhu hawiyah, bukan fa ummuhul jannah ayat sebelumnya. Kalau kita mikir itu. Coba kita pakai simulasi pertama. Fa amma man saqulat, barang siapa yang berat timbangan amalnya, fa huwa fi 'ishatin radiyah, ia berada dalam kehidupan yang radiyah, yang diridhoi, puas. Sama dengan begini. Saya punya anak tidak terlalu tinggi, kemudian tidak terlalu cerdas, mau ditukar oleh anaknya presiden Amerika. Saya tidak mau karena saya ridho, saya puas dengan anak saya ini. Bapak paham begitu ya? Jadi penghuni surga di level bawah dia sudah puas, tidak ingin naik itu. Itulah fi 'ishatir radiyah itu. Maka redaksi yang dipilih oleh Quran fi, di dalam. Saya di dalam rumah, maka semua kehidupan saya dilingkupi rumah.
Saya ke kamar tetap saja di rumah, saya ke toilet tetap saja di rumah, saya ke musola yang ada di dalam rumah tetap di dalam rumah. Itu kehidupan yang diridhoi. Inna darul akhirah layal hayawan, kehidupan yang sempurna, kehidupan yang saya puas di situ. Contoh kalau sulit diterima, bapak-bapak main catur. Pak, makan pak, tanggung main ini dulu, makan nanti. Padahal makan lebih enak daripada main catur. Betul kan ya? Makan tenis meja dulu ini. Sebentar. Dia dengan tenis meja. Sudah paham ya? Dia puas dengan itu. Nah, ada loh orang yang tidak puas. Ada loh orang yang tidak puas itu. Tapi di surga itu kehidupan yang puas. Nah, contohnya tadi itu. Sampai-sampai begini. Melihat lukisan sangat indah, ditepuk dia tidak tahu. Sayyidina Ali itu tertancap panah itu dicabut ketika sholat, tidak tahu itu. Karena dia sangat pas, sangat tune in, sangat klik dengan sholat itu. Saya paham ya? Seharusnya, ini kritik ya bagi para orientalis. Redaksinya begini. Fama man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Itu ayat 7. Seharusnya ayat 89 bunyinya wa man khaffat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin sakhithah. Ya kan? Kenapa tidak mau pakai sakhithah? Karena di bawah sudah ada hawiyah. Kalau gitu pertanyaannya balik kata orientalis. Kalau di bawah hawiyah, kenapa di atas tidak fa ummuhu al jannah? Ya kan? Kenapa tidak begitu? Jawabannya sederhana. Jadi begini, tidak disebut surga karena di surga kehidupannya sudah penuh dengan kepuasan. Kemudian disebut neraka karena ia meluncur. Kalau orang ke surga tidak meluncur karena neraka di bawah. Hawa itu maknanya meluncur, pasti ke bawah itu. Nah, sudah itu fa'ummu hawiyah. Nah, sehingga ini bukti bahwa bahasa Quran sangat mangkus dan sangkil, sangat efektif bahasa Quran itu. Bahasanya sangat padat tapi maknanya sangat kaya, sangat luas. Itu bantahan untuk orientalis ya. Anda bisa mengikuti ini. Sulit Pak, putar ulang rekamannya. Saya kan hemat waktu kan. Ini, waktu adalah uang itu. Menghambur-hamburkan waktu, menghambur-hamburkan uang. Kata Muhammad Abduh itu, saya Muhammad Abduh, al-waktu wal hayah. Waktu itu ya hidup ini. Kalau menghambur-hamburkan waktu, Anda menyia-nyiakan hidup Anda. Jadi makna hidup adalah waktu itu sendiri. Makanya sholat disebut ada Imaduddin ya, yang paling inti dari agama. Kenapa? Yang paling inti dari hidup apa? Waktu. Karena sholat menyita waktu. Betul kan? Jawab. Tidak terlalu cerdas ya sudah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Puasa menyita waktu enggak itu? Kerja kan, puasa itu kan waktu juga yang disita. Haji, waktu juga yang disita. Orang kalau mau syahadat, Pak, saya mau syahadat di luar waktu. Tidak bisa, tetap di dalam waktu. Haji, zakat, itu kan zakat hasil kerja. Kerja memeras keringat banting tulang, ya kan? Artinya menghabiskan waktu juga. Nah, sholat yang diambil intinya adalah waktu. Nah, sudah mulai paham ya. Oke. Tapi tetap penasaran, hawiyah itu apa sih? Wa ma adraka ma hiya? Apa sih hawiyah itu? Narun hamiyah, api neraka yang sangat panas, yang sangat menyala-nyala. Oke, saya kira demikian ya. Jadi narasi Quran itu begini, seolah-olah kita membaca novel tadi itu. Jadi narasinya sangat dentuman. Ada apa itu? Kamu nggak akan tahu ketukan dentuman tadi itu ya. Tapi saya tetap penasaran. Pada hari itu, nah itu dia. Itu penjelasannya itu berarti itu. Jadi kenapa redaksinya bukan fa'ummuhu bukan fa huwa fi 'ishatin sakhithah tapi langsung fa'ummuhu hawiyah? Nah, tadi sudah terjawab ya. Ini lagi-lagi Quran bahasanya saja sudah raddat balaghatuha yang gitu itu loh, di Burdah itu loh. Bahasanya saja sudah mengalahkan para pembencinya, penolaknya, mereka yang menolak. Nah, itu dia. Apa ada pertanyaan? Ada ya? Oke, kalau ada kita akan menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. A'au el Paradis. Apakah pengarang tafsir Mahasinut Ta'wil adalah Abdullah Al-Qasimi yang dianggap orang skeptis? Saya tahu yang Abdullah Al-Qasimi, tapi apakah beliau orang skeptis saya tidak tahu. Cuma bahwa orang itu setiap hari skeptis, iya. Saya kan ragu-ragu kadang itu. Saya ragu ini, hidup ini bagaimana? Kadang kita ke istri kita sendiri ragu kan ya?
Malam-malam mati lampu, ini istri kita atau istri tetangga, kan ragu kita ini makan ini bayar apa enggak, kita kan sering ragu kan, jadi skeptis itu. Jadi apakah pengarang tafsir Mahasinu Ta'wil adalah Abdullah Al-Qasimi? Betul. Apakah itu orang skeptis? Nah, saya kurang tahu. Karena memang tidak satu keyakinan pun kecuali ia berangkat dari keraguan. Makna Quran surat Al-Hasyr ayat 10, Rabbana firlana, untuk siapa? Untuk kita. Karena Quran untuk kita, ya. Itu jawabannya. Kita yang bukan muhajirin dan ansor. Apa maknanya? Apa ayatnya? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Itu untuk siapa? Ya untuk kita. Oke. Kalau di akhirat masih ditimbang mizan, di mana fungsi malaikat raqib atid? Apakah kalau muslim mukmin pasti dapat balasan? Jadi begini. Kalau Anda membeli jeruk 5 kilo, membeli apel 5 kilo, kenapa harus ditimbang di depan Anda? Kenapa? Supaya kita menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri. Tuhan curang ini. Kalau ditimbang lagi ada bukti kah? Ada bukti bahwa kita tidak dicurangi oleh Tuhan. Itu fungsinya timbangan. Semoga menjawabnya. Ada lagi? Kok ditimbang lagi? Apa fungsi raqib atid katanya itu? Ya memang demikian. Jadi ditimbang itu. Katanya Tuhan sudah tahu tes akhir finalnya bagaimana. Kok masih diuji? Supaya kita saksikan sendiri kekurangan keterbatasan kita. Itu dia. Sudah? Masih ada lagi? Mana? Apakah kalau muslim mukmin pasti dapat balasan surga? Secara teori demikian. Tapi surga itu bukan hak kita. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Orang yang baik pasti ke surga. Cuma kategori muslim mukmin ini banyak banyak versi ya. Banyak versi. Artinya muslim secara hakiki ya para nabi, para rasul terdahulu, para pengikut mereka juga sama. Orang yang kita anggap sebagai Yahudi Nasrani ada loh yang muslim, yang memang betul pengikut Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Tetapi beda lagi kalau kita bicara konteks sekarang. Nah itu dia. Secara teori pasti dapat balasan surga, cuma surga neraka itu saya tidak tahu hak siapa. Hanya begini, sudah puas kok kita di sana itu, di surga. Jadi kita tidak akan protes lagi, tidak akan ada dendam. Ini kan dulu ini kok sekarang di surga. Nah itu kita tidak akan begitu lagi. Ya kita yakin saja kepada Indra Yusepa ya. Bagaimana hubungan dengan bagaimana dari Ahmad Reza? Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hubungan filsafat dengan Quran? Hubungannya baik-baik saja. Jadi begini, filsafat kita anggap sebagai piranti untuk memahami Quran, ya kan? Itu tadi filsafat semua yang kita pakai itu, pendekatan-pendekatan itu. Baik-baik saja. Baik, mula-mula begini kepada penanya ya. Filsafat itu apa sih? Filsafat itu apa? Filsafat adalah cara, metodologi untuk sampai pada kebenaran. Untuk menemukan makna hidup. Walhasil kita semua adalah filosof sekurang-kurangnya untuk diri kita sendiri. Berarti ya baik-baik saja. Tidak ada problem sebenarnya. Ada lagi makna syai'ulillahi lahul fatihah. Dan kenapa harus lafaz ini di dalam tahlil? Kalau Anda punya redaksi yang lain tidak apa-apa. Kenapa syai'ulillahi lahul fatihah? Kenapa harus lafaz ini dalam tahlil? Kalau Anda punya redaksi lain tidak apa-apa. Cuma saya tidak mau repot, ikut saja itu kalau saya. Mau nyampe ke Jakarta, kenapa kereta api? Ya silakan, naik bis bisa. Pesawat terbang bisa, kapal laut bisa. Pak, saya maunya ngesot. Bagus, silakan itu. Kenapa harus syai'ulillah itu? Jadi Allah yang maha tahu ya, kita kirimkan Fatihah itu pahalanya untuk si almarhum yang kita tuju. Selain para nabi, para rasul dan nabi kita. Kok redaksinya syai'ulillah itu? Lahumul Fatihah misalnya itu. Kalau Anda mau Al-Baqarah enggak apa-apa Mas. Lahumul Baqarah itu bagus, itu lebih panjang. Lahumul Juz Amma boleh juga itu. Cuma Fatihah ini kan intisari Quran, maka cukuplah Fatihah itu. Masih ada lagi? Baik, itu semoga menjawab ya.
Jadi mohon maaf kepada siapa tadi yang saya tidak bisa menjawab skeptis ya, karena ya kita juga manusia ya, ilmuwan tidak semua tahu. Apa hubungan gaya bahasa dengan uslub Al-Quran? Ya sebenarnya uslub bahagian juga. Kenapa tadi saya sebut gaya bahasa? Quran ini kan turun, kalau kita mau bicara dengan manusia misalnya, harus pakai bahasa yang paling mungkin dipahami manusia. Ini Allah mau bicara dengan kita, mau bercakap-cakap dengan kita, pakai bahasa manusia. Bahasa apa yang paling mungkin? Ya bahasa Arab. Arab ini maknanya terang, Quranan Arabian, bukan bahasa Arab saja, bahasa yang terang. Quran ini 24,6 juta, bahasa paling kaya. Maaf, bahasa Arab ini 24,6 juta kosakata. Bahasa Madura cuma 7 juta, sorry ya. Tidak banyak itu. Bukan 7 juta, 7.000. Sorry, 7.000 itu. Kalau tidak percaya buka kamus bahasa Madura. Bahasa Jawa lebih kaya lagi. Bahasa Melayu ya, bahasa Indonesia lebih sempit. Jadi bahasa, ya tidak usah nyebut Madura lah ya. Ya pokoknya bahasa paling kaya di dunia adalah bahasa Arab. Untuk duduk saja beda-beda. Duduk dari berdiri dan duduk dari tidur. Itu beda di Quran itu. Bahasa Arab beda itu. Ada ijlis, ada uq'ud. Ya. Ijlis itu duduk dari tidur, uq'ud duduk dari berdiri. Bahasa Indonesia sama, duduklah. Mau berdiri, mau tidur, mau berbaring, mau meloncat, duduklah. Sama itu. Tapi di bahasa Arab beda-beda. Maka belajar bahasa Arab ini butuh waktu. Butuh waktu agak serius. Nah itu dia. Jadi gaya bahasa Quran seperti tadi itu cara untuk memahami sebenarnya ya. Nah teman-teman kalau memaham kesan-kesan, kesesuaian narasi, itu ada buku judulnya Nazmud Duror fi Tanasubi Ayati Waswar, Imam Al-Biqai itu. Boleh dibaca itu. Ini korelasi ayat ini dengan berikutnya apa? Ini kan berhubungan dengan ayat surat sebelumnya, yakni wal adiyati dhabha. Lalu setelah itu ayat berikutnya, surat berikutnya alhaakumut takatsur. Kalau wal adiyati dhabha sudah kita ulas pada pertemuan yang lalu. Sudah ya? Sudah? Oh, satu lagi. Oke. Nah, ini yang terakhir saya kira. Sastra Al-Quran dan balaghah Al-Quran itu apa sama? Ilmu-ilmu ini ada setelah Quran ada. Sastra itu bahasa Sanskerta. Maknanya kitab suci. Orang yang mempelajari sastra disebut sastri. Bahasa kita santri. Tempat di mana mereka belajar disebut pesastrian atau pesantren. Su itu maknanya tinggi. Nah belakangan sastra bergeser. Tidak hanya kitab suci. Apapun tulisan karya-karya yang punya makna yang tinggi itu disebut sastra. Nah kalau balaghah ini ilmu hanya dalam bahasa Arab saja. Apakah sama? Lebih kurang sama, beda istilah saja itu. Makanya tadi mukjizat Quran itu nomor 1 bahasanya. Itu sudah mukjizat bahasanya, belum isinya, mukjizat. Bahasanya saja itu sudah mukjizat itu. Apalagi isinya, kontekstualisasinya, responnya pada keadaan-keadaan. Mana tutur kata yang lebih baik disiapkan atau spontan? Disiapkan setahun atau spontan mendadak? Seharusnya disiapkan dulu. Saya mau ceramah, saya siapkan dulu. 2 hari saya latihan simulasi di depan cermin. Kemudian saya pilih bahasa yang baik. Tapi Quran turun spontan semua. Tapi yang spontan mengalahkan mereka yang para penyair. Sudah paham ya? Nah ini salah satu mukjizatnya. Maka orang katakan ini bukan syair. Kata Walid bin Mughirah itu. Kata Musailamah Kadzdzab, ini bukan syair ini. Saya tahu syairnya jin dan manusia, ini bukan syair, ini sihir katanya. Ini bukan puisi ini. Nah itu dia. Nah setelah Quran ada, ilmu-ilmu penunjang Quran itu baru ada. Nah, oleh karena itu, makanya di Quran kadang banyak repetisi. Karena maknanya peringatan, dakwah, ajakan-ajakan tadi. Itu tadi sudah kita menjawab 4-5 tantangan atau pertanyaan-pertanyaan para orientalis ya. Tentang, kok Quran begini sih? Itu sudah kita jawab. Kenapa narasinya begini? Hantaman, dentuman. Tahu nggak kamu dentuman itu apa? Oh kamu nggak akan pernah tahu kan gitu-gitu. Nah baik, pesannya adalah sebagaimana kalau kita jual beli dagangan itu ingin ditimbang yang pas, bahkan yang lebih, demikian pula seharusnya kita beramal supaya nanti kita tergolong menjadi manusia amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Jadi mungkin, Pak kalau kurang bagaimana Pak? Sholat saya kan nggak sesuai standar, misalnya 2 kilo. Dilengkapi zikir wirid, dilengkapi istighosah, dilengkapi nawafil ya, sholat-sholat sunnah itu. Sedekah saya ini pas-pasan Pak, zakat saya. Maka caranya berikan yang baik.
temanmu seneng bakso, kamu lempar dari sini 2 meter, mangap mulutmu lempar bakso. Itu tidak sopan ya. Maka agama ini tidak hanya Islam iman, tapi juga ihsan, tata krama, pekerti, adab itu. Mungkin pemberiannya sederhana, tapi disampaikan dengan baik. Kita datangi rumahnya, kita beramah-ramah dulu kepada mereka. Ini juga salah satu poin untuk memberatkan timbangan tadi itu. Makanya tutur kata yang baik dan memberikan maaf itu lebih baik daripada sedekah yang kelak diungkit-ungkit. Itu kan ayat Quran kan ya. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatsba'uha adza. Demikian semoga semua dicahayai oleh Quran ya. Jadi intinya begini, narasi Quran, bahasa kita. Quran ini sudah disampaikan dalam bahasa yang mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Quran ini sebagai pelajaran sangat mudah. Tidak ada Quran sulit itu. Anak SD paham kulhu. Yang doktor, yang profesor juga paham. Ini bahasa Quran begitu. Kalau tidak mau paham, kalau tidak paham, hemat saya, tidak mau membuka diri atau tidak mau mengaji. Itu hemat saya. Saya kira demikian. Semoga semua dicahayai Quran. Kita termasuk orang-orang yang berat timbangannya. Cuma nanti jangan lupa di akhirat kita tetap punya orang dalam Kanjeng Nabi. Amal kita ini ringan, seharusnya neraka. Ada orang bercahaya putih itu ya, datang keluarkan kertas dari kantongnya, taruh di timbangan itu lalu beratlah amal baik kita. Terheran-heran, Pak Anda siapa Pak? Kok amal saya tiba-tiba jadi baik? Saya Nabi Mucung, saya Nabi Mule itu. Saya Nabi Muhammad ini. Sorry saya nggak sempat ya, saya sibuk di medsos terus itu. Itu kertas itu apa? Ini sholawat yang kamu baca di Pondok Luhur itu loh, sholawat Quran sebelum ngaji NU online itu loh. Saya tahu kamu akan celaka, makanya ini saya jadikan bukti bahwa kamu pernah sekali berikrar mencintai saya. Ini hadis ini riwayat ya. Bahwa nanti Nabi menolong. Jadi Nabi itu nunggu kita di mizan. Nabi nunggu kita di sirot. Nabi nunggu kita di haud, di telaga. Bagaimana ayatnya, bagaimana puisinya itu di bak itu bagaimana itu? Ada kan? Masih ingat puisi di bak itu ya? Sofwah yang ada sofi itu ya, ada sofwahnya itu loh yang ada. Apa? Haudukas sofil mubarrad wirduna yauman nusur. Haud telagamu Nabi yang sofi yang jernih, al-mubarrad yang menyejukkan, wirduna semoga menjadi tujuan kami yauman nusur pada hari kebangkitan nanti. Jadi Nabi nunggu kita di telaga. Kalau sudah dapat itu, la nazmau ba'daha abada, tidak akan haus selama-lamanya. Jadi bentuknya seperti bahri, hitam, serem kan itu kan. Anak kecil saja takut itu. Tapi karena ngaji di sini, dipanggil Nabi, woi sini, lalu diambilkan itu. Maman tidak sempat di situ kan, tidak sempat itu. Ditunggu oleh Nabi di mizan, tidak ada Maman juga itu. Ditunggu di sirot nanti itu. Kalau pernah ngaji Mizanul Kubro itu ternyata sirot itu naik turun gitu ya. Hanya jalan yang luas ya, karena saroto maknanya menelan itu. Jadi hanya Nabi menunggu di sana itu. Kalau enggak ya sudah man itu. Orang kaget kan, masalah kakum fi sakor katanya. Maman bertanya, dijawab itu. Qalu lam nakum minal musallin. Ya ternyata enggak sholat, ya sudah itu. Maka kata para penghuni neraka, kata malaikat Malik, sini nak, anak soleh kamu nyemplunglah ke neraka ya, famu hawiyah tadi itu. Baik, semoga kita dijauhkan dari pribadi seperti itu ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nasina, minhuma jahilna warzuqna tilawatahu. Wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Semoga kita semua dicahayai oleh Quran, bertambah kecintaan kita kepada Al-Quran, dan Quran ini menjadi syafaat bagi kita ya, nanti penolong kita di hari kebangkitan, hari kiamat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.